الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hari ini meskipun terlambat lagi ya, subhanallah. Iya, Masya Allah. Tadi dari Bogor sebenarnya habis asar, cuma karena pakai umum ditambah lagi banyak jalan yang dicor, banyak galian, tambah hujan, malam Ahad, subhanallah, baru sampai sekarang. Nyari kendaraan mobil nggak dapet, harus pakai motor. Alhamdulillah ala kulli hal. Namun sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatnya mana ini? Inna idhamil jazaa idhamil bala. Besarnya balasan yang didapatkan seorang hamba sesuai dengan ujian yang dia terima. Dan juga antum-antum semua di sini yang hadir masih bersabar, tidak lain tidak bukan merupakan hamba-hamba Allah yang dipilih, bukan suatu kebetulan ya. Orang hadir di majlis ilm itu adalah tanda bahwasanya Allah ridha sama dia. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah pengen berikan dia rahmat, keridhaannya, Allah akan mudahkan dia untuk berthalabul ilmi. Jadi kita semua yang hadir di sini thalabul ilmi niatnya bukan cuma menjadi ulama, bukan. Tapi niat yang paling besar adalah bagaimana kita mencapai, bagaimana kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita jelaskan di pertemuan kemarin ya, bahwasanya tidak ada amalan yang paling mudah yang mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala daripada talabul ilmi. Kenapa? Karena seluruh ibadah hakikatnya tidak lain tidak bukan kesahannya, keabsahan suatu ibadah itu terletak kepada kebenaran ilmunya setelah ikhlas. Naam, ahibat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita teringat akan ucapan dari Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih, bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Ilmu ini tidak bisa diserupakan dengan hal apapun. Dan kita sudah bahas di pertemuan kemarin bahwasanya ulama memiliki derajat dibanding orang beriman biasa sejauh 700 berapa? 700 derajat. Ucapan siapa ini? Ada yang masih ingat? Saya nggak lihat anak ada yang angkat tangan. Ucapan siapa? Ibnu Abbas. Insyaallah ada hadiah nanti dari saya. Allah yubarik fiik. Beda berapa tahun setiap derajat? Masya Allah, catatannya lengkap ini. Nah, makanya tidak bisa diserupakan dengan hal apapun ilmu itu bagi orang yang niatnya benar. Maka murid-murid beliau bertanya, "Wahai imam, gimana sih supaya kita ini benar niatnya? Bagaimana thalabul ilmi seorang hamba menjadi benar di sisi Allah tabaraka wa taala?" Ini yang perlu kita garis bawahi. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, "An yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Hendaknya seseorang meniatkan menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain. Saya nggak tahu sekarang nih bagaimana cara kita berpuasa yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar.
Kemudian cukup saja belajar? Belum. Diamalkan. Habis diamalkan, diajarkan. Dan ini adalah bentuk dari ihya ulum ad-din, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan bahwasanya ucapan Imam Ahmad ini memiliki 4 tingkatan dalam benarnya niat seseorang memiliki ilmu. Yang pertama, menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Ya, dia menghilangkan ketidaktahuan. Dan gak cuma sampai situ. Kemudian yang kedua, dia meniatkan untuk beramal dengan ilmu yang dia dapatkan. Lalu yang ketiga, dia berniat menghidupkan agama Allah, i'la kalimatillah, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, dia ngajarin orang lain. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benar ibadah, tidak ada sesembahan sama sekali kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik, dan berbuatlah istighfar, memintalah ampun. Maka yang pertama dimulai dengan berilmu lalu beramal. Kemudian kita kembali ke pembahasan kitab ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan bersusah-susah, bercapai-capai, berlelah-lelah, tidak lain tidak bukan untuk mencari ilmu agama Allah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini jelas. Kalau kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setiap orang yang telah meninggal maka seiring dengan waktu hilanglah namanya di telan zaman. Gak ada lagi yang ingat. Pemain bola terkenal di tahun 70-an, ada yang bisa nyebut? Nggak dapat hadiah ya? Gak ada, bingung, lupa semua. Artis-artis yang katanya terkenal sudah pada lupa. Tapi lihat, barusan saya menyebutkan Abu Hurairah, sebelumnya saya sebutkan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini tanda apa? Tanda Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Allah permudah mereka masuk ke surga Allah. Semuanya mati. Penyebutan orang-orang ini dilupakan, kecuali siapa? Illa ahlal ilmi, kecuali para ahli ilmu. Makanya kalau kita perhatikan dahulu kala para a'immah, para ulama ini, subhanallah, mereka adalah orang yang sangat bersemangat. Agar apa? Agar kebaikan ustadznya yang pernah mengajari mereka tidak terputus. Maka apa? Ustadz yang pernah ngajarin apa, dia bakal ngajarin orang lain. Ilmu yang disampaikan oleh ustadznya, mereka gak ingin ilmu itu terputus, gak ingin kebaikan itu terputus dari ustadznya. Dan kita lihat, mereka adalah orang yang ikhlas bertolabul ilmi, benar-benar niatnya mencari ilmu Allah, bukan mencari ketenaran. Di sini disebutkan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, bukan mencari nama, bukan mencari ketenaran. Apa hasilnya? Allah berikan mereka taufik, namanya abadi. Ilmunya bermanfaat, diambil oleh seluruh orang. Kalau kita lihat di antara a'immah kita, mungkin di zaman mereka bukan orang yang paling pintar. Ini perlu kita garis bawahi. Para imam-imam kita yang kita sebut nama-namanya sekarang, bisa jadi mereka bukan orang yang paling pintar di zamannya. Tapi apa? Insya Allah mereka orang yang ikhlas.
Sehingga apa? Allah berikan taufik, Allah berikan jalannya pada mereka, sehingga sebagaimana mereka tidak melupakan ustadznya, niatnya karena Allah mencari ilmu, maka orang-orang pun senantiasa tidak melupakan mereka. Makanya kita sering dapatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa banyak kebaikan yang mereka dulang. Saya yakin pengajian malam ini nggak cuma di Masjid Al-Hikmah, masjid lain ada pengajian, tempat lain ada pengajian. Berapa banyak orang mendoakan mereka. Kenapa? Niatnya cari ilmu Allah, jujur. Makanya penting ikhwah sekalian, dalam berthalabul ilmi jangan pernah sekalipun terpetik di hatinya agar dia niatnya mengungguli orang lain dengan banyaknya ilmu. Enggak. Para ulama, ilmu nafi itu adalah ilmu yang mewariskan rasa takut kepada hati hamba-hamba Allah. Bukan sekedar banyak-banyakan, bukan sekedar biar dianggap orang alim, biar bisa unjuk gigi pamer di hadapan orang bodoh, bisa mendebat para ahli ilmu. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, maka nerakalah yang paling pantas buat orang-orang seperti ini. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis. Hadis ini riwayatnya dipersisikan oleh para ulama, namun maknanya benar. Disebutkan man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyi bihil islam kana bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Barang siapa yang datang kematian sedangkan dia sedang dalam keadaan menuntut ilmu dengan tujuan menegakkan Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka derajatnya bersama para nabi di surga hanya beda 1 derajat. Artinya apa? Dibangkitkan dengan para anbiya. Dan riwayat ini banyak dengan berbagai macam lafaz, sehingga para ulama berselisih tentang apakah dhaif ataukah naik kepada derajat hasan di ghairihi. Namun maknanya benar. Dan kita lihat ikhwah sekalian, sekarang kaum muslimin sedang ditimpa dengan berbagai macam ujian dan musibah, sehingga memunculkan sikap dan respon-respon rasa kasih sayang kepada sesamanya, rasa solidaritas dan lain-lain. Tidak bukan ini karena peran para ulama yang mendidik. Coba kalau nggak ada peran para ulama, apa yang terfikirkan oleh kita? Bukan urusan saya, kejadiannya di sana bukan di sini. Tapi karena apa? Karena ilmu itu terus diajarkan dari generasi ke generasi, sehingga mengetahui sabda Nabi SAW. Di antaranya mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Permisalan mukmin, kata Rasulullah SAW, satu dan lainnya dalam rasa kasihnya, rasa sayangnya, rasa cintanya, rasa sepenanggungannya, kata Rasulullah, sebagaimana satu tubuh. Kapan orang sadar? Tadi, karena diajari ilmu. Padahal mungkin kita sama muslim di sana nggak punya hubungan kerabat, tapi kenapa ada rasa sepenanggungan, ada rasa kekerabatan, rasa mengikat? Nggak lain, nggak bukan karena namanya ilmu tersebut. Wa kana ba'dul hukama yaqul laita syi'ri ayyu syai'in adraka man fatahu al-'ilm wa ayyu syai'in fata man adraka al-'ilma. Disebutkan bahwasanya seorang hukama, seorang bijaksana di zaman dulu mengatakan laita syi'ri. Ini ungkapan, oh alangkah ruginya barang siapa ayyu syai'in adraka man fatahu al-'ilm, apa yang didapatkan oleh seseorang apabila dia kehilangan ilmu. Jadi apapun yang didapatkan oleh seseorang tidak berarti kalau dia tidak mendapatkan ilmu, yang mana ilmu tersebut menjadi pembimbing dia menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yushayyin fat man adraka al-ilma,
Dan apa yang disebut hilang selama seseorang memiliki ilmu? Makanya Ibnu Umar pernah mengatakan, al-ilmu khairun min mal. Al-ilmu yahfazuka wa anta tahfazul mal. Ilmu itu lebih bagus, lebih mulia daripada harta. Kenapa? Ilmu itu menjaga kamu, sedangkan kamu menjaga harta. Dan juga pernah disebutkan bahwasanya seorang alim pernah ditanya, "Alla tastauhish?" Kamu nggak kesepian ya di rumah, terus kegiatannya baca buku, ya belajar, membaca hadis Nabi, membaca Al-Quran, terus kayak gitu kegiatannya, nggak bosan, nggak kesepian. Apa katanya? Fa kaifa astauhish, bagaimana aku merasakan kesepian? Wa kana ma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Bagaimana aku rasanya merasakan kesepian sedangkan aku selalu bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Karena orang kalau bertolabul ilmi nggak lain nggak bukan yang dia baca lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seakan-akan Rasulullah dan para sahabatnya masih hidup hadir, padahal telah meninggal 14 abad yang lalu. Inilah diantara keutamaan bertolabul ilmi. Dan juga disebutkan suatu ketika Malik bin Dinar pernah mengatakan, kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuqu atyaba syai'in fiha. Ahli dunia pergi meninggalkan dunia. Orang-orang pergi meninggal dan mereka belum merasakan kenikmatan yang terbesar di dunia. Faqila lahu wa ma dzaka ya Aba Yahya? Apa sih kenikmatan terbesar di dunia ini? Ketika semua orang kita dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya kehidupan dunia la'ibu wa lahu wa zinah, sia-sia kehidupan dunia, takatsur, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, orang pada bingung bagaimana hidup di dunia. Mereka nggak tahu kenikmatan yang paling besar di dunia ini apa. Maka Malik bin Dinar mengatakan, kenikmatan terbesar di dunia hakikatnya adalah seorang hamba hidup dalam keadaan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa orang kalau kenal sama Allah semuanya gampang? Kena musibah, sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diantara fadhailut ta'lim, keutamaan mendidik, mengajar. Ya, keutamaan seseorang membimbing orang, mengajari orang ilmu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'id. Ini hadis yang panjang sebenarnya, yang menceritakan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan bendera panji perang. Panji perang kurang lebih begini ya, bendera ya, kepada orang yang Allah cintai dan juga orang tersebut mencintai Allah. Singkat cerita, orang tersebut adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh la yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Wahai Ali, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah satu orang saja, kata Rasulullah, satu orang saja, nggak usah banyak-banyak. Satu orang saja Allah berikan hidayah melalui perantara wahai Ali bin Abi Thalib, khairul laka min humurin na'am, lebih baik daripada onta merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda onta merah karena onta merah waktu itu adalah harta yang paling mahal yang dimiliki oleh bangsa Arab, yang mana orang Arab ini pada bermegah-megahan, berbangga-bangga ketika memiliki onta merah. Mungkin kalau sekarang apa harta paling mahal misalkan ya, mobil sport mungkin misalkan. Artinya apa? Pahalanya sebenarnya melebihi apapun. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara orang supaya orang faham. Permisalannya melebihi onta merah, bayangkan, subhanallah. Makanya kita jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang menyampaikan kebaikan atau menjadi perantara untuk kebaikan. Kita nggak tahu mana amalan kita yang bakal diterima sama Allah tabaraka wa ta'ala.
Jangan pernah kita merasa kecil. Saya cuma misalkan saya cuma sekretaris bagian nulis, nyampe ke ngerangkum, saya share tulisannya. Barangkali karena tulisan dia, ringkasan dia, ilmu itu sampai ke orang lain. Permisalannya bagikan sebuah jembatan. Gak mungkin orang bisa nyeberang dari suatu titik, satu sisi ke sisi lain tanpa adanya jembatan. Dan kita berharap bagaimana kita menjadi jembatan bagi ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bukan kita orang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa kejayaan umat. Mungkin bukan kita dan memang bukan takdirnya kita mungkin. Wal khair, dan yang terbaik adalah mukhtarullah, apa yang Allah pilihkan kita terima sudah. Ya Allah, kadang-kadang kita suka berpikir, kok bukan saya yang menjadi sahabat Rasulullah, betul? Suka ngehayal pengen jadi sahabat Rasulullah. Ya kalau jadi sahabat Rasulullah, kalau jadi sahabat Abu Lahab, Abu Jahal, waliyadzubillah. Kadang-kadang berpikir, saya pengen termasuk orang yang disebutkan dalam hadis nanti di zaman akhir perang melawan Dajjal, jadi pasukannya Imam Mahdi, bertemu Nabi Isa. Iya kalau ikut pasukannya Imam Mahdi, ikut Nabi Isa kalau ikut kelompok sebelah. Maka jangan pernah berkecil hati. La tahjiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada hadis yang antum tulis, antum sampaikan ke orang, ini wallahi pahalanya besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'." Allah akan memberikan cahaya. Semoga Allah terangkan wajahnya orang-orang yang mendengar hadisku, dia hafalkan, dia sampaikan ke orang. Nabi gak bilang dia harus jadi alim. Kenapa? Dalam kalimat berikutnya Nabi bersabda, "Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih." Bisa jadi penulis hadis itu adalah orang yang cuma hafal tapi gak tahu makna hadisnya. Jadi subhanallah, duduknya antum di sini, pulang bawa oleh-oleh, nyampaikan ke anak, ke istri, ke tetangga, ke orang tua dan semisalnya, wallahil azim itu merupakan suatu kemuliaan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan pernah mengecilkan peran. Cuma satu hadis. Apa kata Rasulullah? Ballighu anni walau ayah. Beda sama ceramah. Ulama bilang beda antara menyampaikan hadis sama antara menyampaikan kandungan hadis. Kalau menyampaikan kandungan hadis, menyampaikan kandungan suatu ilmu, itu tugasnya para ulama, tugasnya para ahli ilmu. Tapi kalau menyampaikan hadis, selama hadis itu sahih, maka semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sebagaimana sabda Nabi tadi, gak harus jadi alim dulu untuk menyampaikan sebuah hadis. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, innal ladzi yu'allimunna an-nasa al-khaira tastaghfir lahu kullu dabbatin hatta al-hut fil bahr. وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengajari, yang mendidik orang lain kebaikan, mengajari orang lain bagaimana beribadah kepada Allah, mengajari hal yang halal, hal yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mengajari orang tauhid. Apa sih tauhid? Apa sih kewajiban paling besar? Tauhid. Apa sih keharaman yang paling besar, yang paling diharamkan sama Allah? Syirik. Ini orang-orang seperti ini, kata Ibnu Abbas, tastaghfir lahu kullu dabbah, seluruh makhluk Allah akan memintakan ampun kepada dia sampai ikan di dalam lautan sekalipun. Dan ini juga terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Fa in qil, dan apabila dikatakan ma wajhu istighfaril hud lil muallim, gimana sih maksudnya istighfarnya memintakan ampunnya ikan bagi seorang
alim, seorang muallim, seorang pendidik, seorang pengajar. Fal jawab anna naf'al ilmi ya kull shay'in hatta al-hud, fa innal ulama arafu bil ilmi ma yahillu wa yahrum wa usu bil ihsan ila kulli shay' hatta ila al-madhbuh wal hud. Bahwasanya manfaat ilmu ini mencakup semua hal. Kebaikan dari ilmu itu mencakup banyak hal, bahkan manfaat ilmu itu akan terdampak juga kepada seekor ikan. Sebagaimana ulama menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan ilmu adalah apa-apa yang menjelaskan tentang yang halal dan yang haram. Dan juga para ulama mewasiatkan sebagaimana sabda Nabi SAW untuk berbuat baik, ihsan kepada setiap hal, termasuk kepada hewan sembelihan. Kita sudah hafal mungkin sebagian kita ya. Nabi SAW bersabda, mana salawatnya? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala mewajibkan perbuatan ihsan pada seluruh hal. Sampai apa? Fa idza dzabhtum fahsinul dzibha wa idza qataltum fahsinul qitla wal yuhiddal hidda. Kata Rasulullah, termasuk perbuatan ihsan adalah ketika menyembelih hewan hendaknya dengan cara yang baik. Ketika membunuh dengan cara yang baik, ditajamkan pisaunya. Makanya ada adab-adabnya itu kalau menyembelih. Ini kalau panitia masjid kalau menyembelih ini kalau bisa, dan memang harusnya seperti itu, dibikin tirai. Jadi apa? Hewan yang nunggu antrian belum disembelih tidak melihat hewan yang sudah disembelih. Sebagian masjid saya lihat belum mengamalkan hadis ini, sehingga apa? Tadi belum berbuat ihsan. Makanya butuh namanya ilmu. Nah, azan dulu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi wa khatami rusulihi. Amma ba'd. Nah, jamaah sekalian, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang tadi ihsan. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ikan-ikan yang di laut beristighfar, memintakan ampun bagi ahli ilmu. Karena tadi ahli ilmu adalah orang yang mengerti halal yang haram, mengerti mana yang halal, mengerti mana yang haram, mengerti mana perintah Allah, mengerti mana larangan Allah, sehingga dengan dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, pasti dia akan berbuat ihsan kepada seluruh makhluk. Sehingga dengannya Allah memberikan ilham kepada seluruh makhluk, termasuk ikan, untuk memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan bagaimana Allah mengutusku membawa ilmu dan petunjuk sebagaimana hujan yang jatuh ke dalam bumi. Hujan jatuh dari langit ke bumi, itu permisalan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa ilmu sebagaimana hujan membasahi bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala wal 'ushbul kathir. Maka di antara tanah yang mendapatkan, yang tertimpa hujan tersebut, ada tanah yang bagus, tanah yang baik, yang mana tanah tersebut bisa menampung air, menyimpan air, menjadi seperti sumur yang dengannya akan menumbuhkan tanaman dan pohon-pohonan yang begitu rindang. Ini yang pertama. Wa kana minha ajadib, dan juga ada permisalan
tanah yang berikutnya dia nggak nampung air, nggak sampai nyimpen, tapi air itu ketampung sama dia. Afwan, jadi kalau yang pertama itu nyerap air, disimpan, sewaktu-waktu dibutuhkan orang bisa ngambil sebagaimana sumur. Kalau yang kedua, tanah ini ketika turun hujan kepadanya, air itu menggenang, tersimpan di atasnya. Fakana minha ajadib amsakatil ma' fanafa Allahu bihan nas fasharibu wasaqaw wazara'u, seperti sebuah oasis kering, tapi ketika ada hujan dia menjadi seperti sebuah kolam dan itu bermanfaat bagi orang-orang. Orang minum daripadanya dan juga menyirami tanamannya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, namun ada tanah, jenis tanah yang ketiga kata Rasulullah, innama hiya ki'an la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala'a, tanah yang buruk, yang tidak baik, sebagaimana pasir, nyerap, tidak nampung, hilang, tidak berbekas sama sekali. Fadzalika mithlu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu Allahu bihi bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allam. Dan itulah perumpamaan seseorang yang mempelajari agama Allah, kemudian Allah memberikan manfaat kepadanya sehingga dia menjadi orang yang alim serta mengajarkan orang ilmu tersebut. Wa mithlu ma lam yarfa bidzalika ra'sa, dan juga perumpamaan orang yang sama sekali tidak ada manfaatnya ketika mendengarkan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarin ilmu sama sekali nggak manfaat. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bi, bahkan dia tidak menerima petunjuk Allah yang mana Allah berikan petunjuk itu melalui perantaraku. Jadi kata para ulama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu tiga kata Rasulullah. Yang pertama, orang yang mengambil manfaat ilmu dengan manfaat yang paling maksimal, yaitu para fuqaha. Dia menghafalkan ilmunya dan dia memahami maknanya sehingga dia menjadi orang yang alim, seperti sebuah sumur, ilmunya punya, dan juga dia ngajarin orang-orang. Artinya apa? Ilmu dia punya, dia faham, dan dia mewariskan kepada generasi berikutnya. Ini manusia terbaik di antara orang yang belajar ilmu. Lalu ada jenis manusia yang kedua. Di sini disebutkan mereka adalah keumuman kebanyakan ahli hadis. Mereka menghafal hadis banyak, fokusnya adalah memilah hadis yang sahih, hadis yang dhaif, namun mungkin pemahaman ilmunya tidak sebagaimana keahlian para fuqaha. Ini juga bermanfaat. Kenapa? Dia menghafalkan, dia ngajarin orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, "Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih." Berapa banyak orang menghafalkan hadis tapi tidak mengerti makna hadis tersebut. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi nanti dia mengajarkan hadis tersebut kepada orang yang lebih mengerti kandungan dari hadis tersebut. Ini juga bagus, manfaat. Ada peranannya terhadap umat, walaupun tidak sebagaimana peranan yang pertama menguasai macam-macam ilmu, diantaranya a'immah al-arba'ah, mobil khusus yang tiga, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Ini mereka semuanya adalah ahli hadis dan juga fuqaha yang kita sampai sekarang faham, kita terima ilmu dari mereka, bersambung sampai mereka, yang bahkan umat ini bersepakat terhadap keimaman mereka semua. Lagi-lagi pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, diulang-ulang terus. Kenapa pendapat mereka? Karena mereka ini orang yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu, maka disebut imam madhab. Subhanallah. Yang lain Ustaz, yang lain ngikutin mereka. Subhanallah. Ulama-ulama besar yang lain kita baca nama-namanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syafi'i belakangnya, Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Subhanallah. Orang-orang setelah mereka itu ada embel-embelnya di belakang. Artinya apa? Berarti orang yang mereka ini, yang empat imam ini,
keilmuannya sudah sangat-sangat luar biasa. Subhanallah, dan ini jarang dan tidak terjadi lagi, tidak terjadi lagi. Karena sebagaimana Allah menjaga hadis dengan para a'immah muhadditsin, begitu pula Allah menjaga fikih dengan para fuqaha al-arba'ah. Kemudian ada kelompok yang ketiga. Ini kelompok sudah dikasih ilmu, didakwahin, diajarin, tapi tadi seperti tanah, air kita siram ke pasir, padang pasir, ya udah nyerap hilang. Nggak nampung, nggak numbuhin tanaman juga, nyerap, tapi nggak ada hasilnya, kering tetap. Dan inilah orang yang tidak ada manfaatnya dan tidak menerima hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Nah, waqala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, laula al-ulama lasara an-nasu mithlul bahaim. Kalau bukan karena para ulama yang mewariskan para ilmu dari para nabi, maka manusia ini seperti para binatang. Dan ini terbukti. Kita belajar adab, belajar aturan, belajar batasan aurat, lain-lain tidak, bukan semua karena apa? Karena ilmu. Kalau enggak orang sama seperti binatang. Bahkan orang Eropa zaman dulu sebelum bergaul sama kaum muslimin, ini sejarah ya, gak ada yang mandi. Yang sekarang dianggap manusia superpower ya, dunia lihat orang Eropa, wah takjubnya luar biasa. Dulunya itu mereka gak mandi. Makanya orang Eropa berlomba-lomba membuat parfum. Sampai raja-raja mereka itu gak ada yang mandi, ratu-ratunya gak mandi. Kenapa? Kalau mandi merupakan aib, aneh buat mereka mandi. Sampai ketemu bangsa kaum muslimin, baru ketika ketemu kaum musliminnya begini. Lama-lama orang Eropanya malu, belajar mandi dari situ. Waqala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah. Belajarlah ilmu karena belajar ilmu karena Allah merupakan tanda takut kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu merupakan ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, yang mencari ilmu niatnya benar-benar karena Allah, Allah gampangkan jalannya ke surga. Wa mudarasatahu tasbih, dan mengulangi pelajaran, memurajaah pelajaran merupakan tasbih, bentuk ibadah juga kepada Allah. Wal bahthu anhu jihaduhu, dan mencari ilmu merupakan bentuk jihad. Lihat para ulama zaman dulu, berapa banyak harta yang mereka habiskan untuk bertolabul ilmi, berapa banyak waktu yang mereka pakai untuk bertolabul ilmi. Lihat Imam Al-Bukhari, kalau dihitung dia sudah melakukan perjalanan sejauh hampir 10.000 kilometer. Zaman dulu gak ada mobil, puluhan ribu kilometer hanya mencari hadis. Yang sekarang kita Masya Allah terkumpul dalam satu kitab Sahih Bukhari, gak ada yang baca. Dahulu subhanallah mereka mencari ilmu itu sampai meninggalkan keluarganya. Tidak lain tidak bukan biar ilmu itu sampai ke kita ini. Maka yang disebut talabul ilmi merupakan bentuk jihad kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengerti ilmu merupakan bentuk sedekah, sebaik-baik sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan mengamalkan ilmu bagi para ahli ilmu merupakan bentuk kedekatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena pendekatan diri kepada Allah tidak lain tidak bukan dibangun di atas ilmu. Wa huwal anisu fil wihdah, dan ilmu merupakan teman dalam keadaan sepi. Wa sahibu fil khulwah, dan juga sebagai teman ketika tidak ada siapapun. Wa qala Ka'ab rahimahullahu ta'ala, dan Ka'ab rahmatullah alaihi mengatakan,
Ini kabar ahbar ahallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihi salam, an ta'allam ya Musa al-khair wa 'allimuhu lin-nas. Wahai Musa, belajarlah engkau. Bayangkan nabi saja masih suruh belajar. Terbukti kita hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Waktu itu Nabi Musa mengatakan di hadapan kaumnya, saya tidak tahu ada orang yang lebih berilmu daripada saya. Diuji sama Allah, suruh belajar ke Nabiullah Khidir alaihi salam. Dan hakikatnya yang terbesar dari pesan yang disampaikan dalam surat Al-Kahfi itu tidak lain tidak bukan Allah menyuruh Nabi Musa untuk tidak tergesa-gesa. Nabi Musa ini tipenya Masya Allah, pemberani, cepat, dikit-dikit langsung pukul, langsung ini. Suruh belajar sama Nabi Khidir apa itu makna sabar, apa makna pelan-pelan belajar. Dan terbukti apa, Nabi Musa tidak bisa bersabar. Fa inni munawwiru li muallimil khair wa muta'allimihi quburahum hatta la yastawhishu bimakanihim. Karena sesungguhnya aku, wahai Musa, akan menerangi siapapun yang mengajarkan ilmu dan siapapun yang belajar ilmu di kuburan mereka, sehingga mereka tidak akan merasakan kesepian di dalam alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan?